Adik-adik, kembali lagi bersama saya, Yandri Wibowo Nababan, mahasiswa Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Pada pertemuan sebelumnya, atau pada video sebelumnya, kita telah membahas konsep dasar dari berbicara. Di sana kita telah membahas pengertian dari berbicara, tujuan dari berbicara, macam-macam dari berbicara, hingga cara meningkatkan kemampuan berbicara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Strategi untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Adik-adik, apakah adik-adik masih ingat apa pengertian dari berbicara? Kalau belum, Bapak akan mengulangnya kali ini, agar adik-adik lebih mengerti dan agar paham untuk pembelajaran berikutnya. Bahwa berbicara adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau mengungkapkan gagasan, ide, atau perasaan. Itu adalah pengertian dari berbicara. Sekarang, mari kita pergi ke pengertian dari strategi. Contoh kecilnya, strategi adalah seperti pemain bola. Untuk tim yang sedang bermain bola, pasti mereka memiliki strategi agar mampu mencetak gol. Strategi itu bisa berupa bagaimana posisi yang mereka atur ataupun lain-lain. Sama halnya dengan berbicara. Berbicara juga punya strategi agar adik-adik atau teman-teman mampu berbicara di depan banyak orang ataupun dengan siapapun adik-adik berbicara bisa dengan bagus dan benar dalam mengungkapkannya. Jadi, itu adalah strategi. Berikutnya adalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi berkomunikasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi. Yang pertama itu adalah penggunaan kata-kata yang tidak langsung atau itu tidak to the point. Misalnya adik-adik ingin meminjam pensil. Kita tidak langsung berbicara kepada teman kita bahwa kita membutuhkan pensil. Tapi kita mengembangkan kata-katanya seperti kemarin itu aku punya pensil, tapi aku tidak tahu kemana. Dan hari ini aku ingin menulis, aku butuh pensil. Bisakah kamu meminjamkan pensil untukku? Itu adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi, tidak to the point. Bahwa kita bisa mengembangkan kata-kata. Yang kedua itu adalah mengubah kata-kata baru, agar lebih dikenal. Mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal itu contohnya seperti hal-hal yang tidak biasa didengarkan, kita sering mengucapkannya agar lebih dikenal banyak orang. Dengan itu kita memiliki pengetahuan atau pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga itu adalah menggunakan kata-kata yang umum dan sudah dikenal. Ini jika kita berbicara kepada orang-orang, kita bisa mengucapkan atau berbicara dengan kata-kata yang umum, yang sering didengar, agar si pendengar mudah mengerti apa yang sedang kita ucapkan. Yang ketiga itu adalah, yang keempat, menggunakan ekspresi atau alikode. Ini ketika kita berbicara, kita menggunakan ekspresi agar kata-kata yang kita ungkapkan itu memiliki makna atau bisa tersampaikan. Misalnya kalau kita berbicara sopan kepada orang lain, kita mengekspresikannya dengan baik serta sopan. Yang kelima itu menggunakan bahasa tubuh atau gerak tubuh. Biasanya kalau kita dengan biasa berbicara itu kurang enak dipandang. Jadi kita bisa menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh untuk mengungkapkan atau menceritakan sesuatu. Ketika kita berbicara, kita juga bisa menggunakan gerak tubuh kita. Itu adalah hal-hal yang penting diperhatikan dalam strategi berbicara. Strategi berbicara menurut modul untuk profesional persiapan pengajaran asisten dalam bahasa asing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penggunaan minimal tanggapan. Seperti apa contohnya penggunaan minimal tanggapan? Buat adik-adik atau peserta didik yang pasti bakal ada yang hanya mendengarkan atau menyimak. Mereka tidak berani untuk menyampaikan atau untuk memberikan tanggapan kepada guru atau kepada teman-teman sekitar.
Untuk itu sebagai seorang guru diperlukan untuk membangun mereka, untuk mempersiapkan mereka agar mereka mau berpartisipasi, mengungkapkan ide-ide atau menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan atau apa yang ada dalam pikiran mereka berupa tanggapan atau pendapat. Jadi guru-guru bisa melemparkan pertanyaan, bisa melemparkan tanggapan dari siswa tersebut agar siswa tersebut mampu atau mau untuk berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka atau apa ide yang ingin mereka sampaikan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Peserta didik pasti sering malu-malu untuk berbicara atau tidak yakin untuk berbicara, atau mereka takut untuk berbicara ataupun lain-lain. Guru dapat membantu mereka, guru dapat meyakinkan mereka bahwa tidak apa-apa jika terjadi kesalahan. Tidak apa-apa kalau siswa tersebut mengalami kesalahan waktu berbicara atau tidak fokus atau gugup. Guru bisa meyakinkan mereka agar para siswa tersebut yakin dan memiliki rasa kepercayaan diri ketika berbicara. Atau mungkin ketika para siswa sedang berbicara lalu mereka bingung apa yang akan mereka bicarakan atau kata-kata yang disampaikan keliru, maka guru juga bisa mengklarifikasi atau memperbaiki untuk membantu siswa agar fokus lagi kembali ke tujuan dari dia berbicara. Dengan itu, maka siswa akan percaya diri untuk berbicara dengan strategi yang kedua tadi, menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Itulah strategi berbicara menurut modul profesional persiapan pengajaran. Dari penjelasan tadi bahwa ada beberapa strategi yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Apa saja itu? Yang pertama adalah permainan simulasi. Adik-adik atau teman-teman sudah pernah mendengarkan permainan simulasi? Permainan simulasi adalah permainan untuk seolah-olah melakukan atau seolah-olah kita adalah pemeran dalam cerita tersebut. Misalnya kita bisa menerapkannya kepada peserta didik tentang permainan simulasi, yaitu bahwa peserta didik memainkan peran yang telah diberikan. Misalnya dalam sebuah toko kita minta seorang siswa sebagai seorang dokter. Dia akan berperan layaknya sebagai seorang dokter. Bagaimana seorang dokter? Seperti contohnya siswa tersebut berkata, "Aku adalah dokter. Aku bekerja di rumah sakit." Sama halnya dengan petani, aku adalah petani, aku bekerja di sawah. Seorang guru akan memberikan peran-peran tersebut kepada siswa. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka mengekspresikan diri mereka, menghayati diri mereka dalam peran tersebut. Dengan begitu, siswa mungkin akan meningkatkan kemampuan berbicaranya dan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dirinya ketika berbicara. Yang kedua adalah dongeng. Adik-adik, anak-anak pasti suka mendengarkan dongeng. Pasti mereka ketika seseorang berdongeng, pasti mereka akan mendengarkan dan menyimak dongeng tersebut. Dengan dongeng, kita bisa mengembangkan kemampuan atau keterampilan berbicara siswa. Contohnya adalah sebagai seorang guru, kita membacakan dongeng dengan bahasa yang baik, dengan pelafalan intonasi yang baik. Ketika kita membacakan dongeng tersebut atau mungkin memperagakan dongeng tersebut, peserta didik akan menyimak dongeng tersebut dengan baik karena mereka akan penasaran dengan isi cerita tersebut. Ketika guru setelah selesai membacakan atau menceritakan dongeng tersebut, maka guru bisa menyampaikan kepada siswa atau meminta kepada siswa untuk menceritakan kembali dongeng yang telah dibacakan oleh guru. Ketika guru menyampaikan hal itu, maka siswa sudah mengerti tentang apa dongeng tersebut. Maka siswa mungkin bisa atau kembali atau mungkin dapat mengucapkan dongeng tersebut.
Dengan begitu, siswa yang maju atau siswa yang dipanggil untuk mengulang dongeng yang dibacakan akan membacakannya atau akan berbicara kepada teman-temannya, menceritakan kembali isi dongeng tersebut. Yang berikutnya adalah bermain peran. Bermain peran juga mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam berbicara. Strategi yang diberikan dalam bermain peran contohnya adalah guru bisa meminta siswa memainkan peran seorang tokoh dalam sebuah cerita atau dalam sebuah sinetron. Bisa tentang memerankan bagaimana karakter tokoh tersebut. Apakah karakternya jahat, baik, dan lain sebagainya. Guru bisa meminta siswa memainkan peran tersebut. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan strategi modeling Dewey. Ini adalah cara untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Modeling Dewey ini adalah di mana siswa mempraktikkan bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi, siswa bisa dibagi menjadi tiap kelompok, beberapa kelompok. Mereka ditugaskan untuk membuat skenario atau mendemonstrasikan sebuah kejadian yang ada di sekitar mereka. Mereka akan membuat sebuah cerita atau mendemonstrasikan kejadian tersebut. Lalu, kelompok tersebut akan menciptakan sebuah skenario. Dan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, mendemonstrasikannya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi mereka berbicara, mengungkapkan kejadian tersebut, mengungkapkan skenario tersebut dengan bahasa Indonesia yang benar kepada kelompoknya ataupun di depan kelas. Strategi yang kelima adalah cerita berantai. Guru dapat menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Cerita berantai ini selain meningkatkan kemampuan berbicara siswa, akan dibutuhkan juga berpikir serta menyimak. Bagaimana cara kerja dari cerita berantai ini? Seperti bahwa guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Misalnya dalam 4 kelompok. Jadi guru kepada 4 kelompok, lalu mereka akan berbaris memanjang ke belakang. Guru akan menceritakan sebuah cerita kepada orang yang pertama. Lalu orang pertama akan menyimak ataupun menghafal cerita tersebut dari yang disampaikan oleh guru. Lalu orang pertama akan menyampaikannya kepada orang kedua dengan cara membisikkan. Setelah orang kedua mendapatkan atau menerima cerita tersebut, maka dia akan membisikkannya kepada orang ketiga, keempat, sampai seterusnya. Sampai orang terakhir, maka mereka akan menceritakan cerita yang dibacakan oleh guru tersebut atau yang diterima dari teman-temannya dari depan. Dengan begitu, akan ditarik kesimpulan cerita apa yang mereka dapatkan, bagaimana cerita tersebut dari cerita yang didapat di siswa terakhir dengan cerita pertama kali. Apakah berbeda? Dengan ini, selain strategi ini menarik, strategi ini juga akan meningkatkan kemampuan berpikir serta menyimak. Ketika orang pertama memberitakannya kepada orang kedua akan menyimak serta menghafalnya. Begitu juga kepada orang ketiga ataupun keempat, mereka akan menyimak dulu, baru akan menceritakannya kepada orang lain. Bisa saja orang kedua itu sudah mengerti cerita tersebut, tetapi keliru dalam menyampaikannya kepada orang berikutnya, sehingga orang berikutnya juga keliru menyampaikannya kepada orang berikutnya dan salah sampai seterusnya. Dengan begitu akan dibandingkan dan akan dilakukan pengujian kepada orang-orang tersebut. Dengan cara itu akan dapat meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Berikutnya adalah media gambar dalam bercerita. Mungkin ketika dalam pelajaran siswa-siswa bosan karena tidak ada media ataupun pelajarannya yang membosankan. Dengan media gambar, guru bisa mengembangkan pelajaran ataupun murid bisa diminta untuk menggambarkan atau menceritakan dari gambar tersebut. Misalnya,
guru mengambil beberapa gambar. Lalu ketika guru memaparkan gambar tersebut kepada siswa, siswa boleh saja diminta apakah cerita dari gambar tersebut atau apa informasi yang bisa diambil dari gambar tersebut. Ketika siswa melihat gambar tersebut, maka itu dapat menimbulkan imajinasi siswa tentang apa gambar tersebut, bahasa apa yang cocok untuk gambar tersebut. Dengan itu, siswa dapat mengungkapkan, berbicara apa yang dia pikirkan tentang gambar tersebut. Itu dapat mengembangkan cara berpikir siswa dan juga cara berbicara siswa untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tentang gambar tersebut. Berikutnya adalah menyajikan informasi. Siswa bisa diminta untuk menyajikan sebuah informasi. Dalam contoh kecilnya adalah berpidato. Berpidato itu akan memberikan informasi kepada teman-teman lainnya ataupun kepada guru. Jadi, siswa bisa diminta untuk membuat pidato lalu membacakannya di depan. Pidato tersebut kan berisi tentang informasi. Jadi itu juga membangun keberanian siswa untuk berbicara di depan teman-teman dan juga berbicara di depan gurunya. Selain meningkatkan kemampuan berbicara, ini juga akan meningkatkan mental siswa. Dalam memberikan informasi, guru akan memberikan beberapa langkah. Yang pertama itu membuat pidato. Yang pertama merencanakannya. Apa topik yang akan dibuat siswa untuk pidato tersebut. Yang kedua, menyusun pidato tersebut. Untuk sekolah dasar, pidatonya mungkin tidak terlalu panjang atau tidak terlalu berlebihan, sederhana saja. Jadi guru akan menyusunnya, meminta siswa untuk menyusun atau merancang, lalu membuat pidato tersebut dan mengembangkannya. Yang ketiga itu adalah mempraktekkannya. Setelah siswa membuat atau merancang pidato tersebut, maka siswa diminta untuk membacakannya atau meminta untuk berbicara di depan kelas tentang apa pidato yang dibuat. Dengan itu akan mampu mengembangkan cara berbicara siswa. Itu adalah strategi dalam berbicara, yaitu memberikan informasi. Berikutnya adalah berpartisipasi dalam diskusi. Siswa bisa diminta berdiskusi atau membentuk kelompok-kelompok. Dengan itu, guru bisa meminta siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Bisa guru meminta setiap siswa harus memiliki pendapat ataupun setiap siswa boleh memberikan pertanyaan atau setiap siswa boleh menjadi moderator atau siswa juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain. Di sini guru akan mempersiapkan siswa atau meminta siswa untuk mengambil partisipasi dalam diskusi tersebut. Setiap siswa harus bisa atau setiap siswa harus memiliki partisipasi, memiliki kegiatan. Kalau tidak memberikan kalau tidak memberikan pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan. Kalau tidak itu bisa memberi pendapat, tanggapan, kritik, ataupun saran. Yang penting siswa diajak untuk berpartisipasi. Dengan begitu siswa akan aktif dalam berbicara, juga aktif dalam pelajaran diskusi. Dengan begitu suasana belajar mungkin akan menjadi bagus dan pelajaran bisa tersampaikan kepada siswa. Strategi yang berikutnya adalah sandiwara boneka. Sama halnya dengan bercerita ataupun memainkan peran, sandiwara boneka dilakukan dengan menggunakan boneka. Siswa bisa diminta untuk memainkan sebuah peran dan juga menggunakannya dengan boneka. Jadi, siswa akan merancang sebuah dialog atau guru telah mempersiapkan dialog atau cerita, lalu siswa akan memerankannya beserta boneka. Misalnya, siswa memegang boneka tangan dan juga akan berbicara. Misalnya siswa memegang kancil, lalu siswa juga akan belajar bagaimana memerankan seperti kancil, bahwa kancil suaranya tinggi atau melengking dan juga suaranya agak sedikit kencang. Lalu siswa akan memerankan boneka tersebut, menggerakkan boneka tersebut sambil mengucapkan dialog yang sesuai dengan boneka tersebut. Dan seperti gajah, maka siswa lain akan memerankan gajah, mengambil boneka gajah tersebut, serta mengucapkan dialog gajah dengan nada suara yang rendah dan datar. Dengan begitu,
suasana belajar akan menjadi menyenangkan dan siswa juga dilatih untuk berbicara bagaimana memerankan peran-peran tersebut, kancil gajah ataupun pemeran lainnya. Dengan begitu siswa akan belajar berbicara, belajar pelafalan ataupun belajar nada dan lain sebagainya. Ini juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Yang berikutnya adalah bermain drama. Guru bisa mempersiapkan sebuah drama lalu diberikan kepada siswa. Guru juga bisa membagi atau memberikan peran kepada setiap siswa. Siswa A mengambil peran yang ini, siswa B mengambil peran yang ini, siswa C mengambil peran yang ini. Jadi dengan begitu, siswa akan membuat sebuah drama berdasarkan dialog tersebut. Para siswa akan mengekspresikan bagaimana karakter yang ada dalam cerita itu ketika dia membawakannya. Dengan begitu, maka semua siswa akan mengambil peran dan juga akan menceritakan sebuah drama dengan peran mereka sendiri. Bagaimana mereka akan membawakan suasananya, bagaimana karakter mereka. Dengan begitu, semua siswa akan berbicara dengan mengambil perannya masing-masing. Baiklah teman-teman atau adik-adik semua, cukup sekian pertemuan kita hari ini, yaitu tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sekian dan terima kasih.